Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini. Selain dua berita tadi, kami akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya Yuni, berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Awali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 detik. Bertempat di rumah dinas Wali Kota Batu Nur Rohman bersama istri menggelar acara silaturahmi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, pimpinan DPRD, Dandim, Kapolres, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, OPD, para camat, lurah, kepala desa sekota Batu, serta para istri, para pejabat, tokoh masyarakat. Kegiatan silaturahmi tersebut digelar setelah Wali Kota Batu dan istri kembali dari menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Bertempat di rumah dinas Wali Kota Batu Nur Rohman bersama istri menggelar acara silaturahmi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, pimpinan DPRD, Dandim, Kapolres, Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, para camat, lurah, kepala desa sekota Batu, serta para istri pejabat dan tokoh masyarakat. Kegiatan silaturahmi tersebut digelar setelah Wali Kota Batu dan istri kembali dari menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Suasana penuh keakraban dan rasa syukur mewarnai pertemuan yang menjadi ajang mempererat hubungan antara pemerintah daerah, unsur Forkopimda, dan masyarakat. Dalam sambutannya, Nur Rohman mengungkapkan rasa syukur karena dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar di tengah kesibukannya menjalankan tugas sebagai Wali Kota Batu. Menurutnya, ibadah haji yang merupakan rukun Islam kelima menjadi pengalaman spiritual yang sangat berharga dan memberikan banyak pelajaran kehidupan. Pada kesempatan tersebut, Nur Rohman juga berbagi pengalaman selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah dan Madinah. Ia menyampaikan bahwa seluruh proses ibadah berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Di sela-sela ibadahnya, ia juga senantiasa memanjatkan doa untuk kemajuan kota wisata Batu agar semakin maju, aman, sejahtera, dan masyarakatnya diberikan kemakmuran serta keberkahan. Selain mendoakan kota Batu, Nur Rohman juga mendoakan seluruh tamu undangan yang hadir agar diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, serta kesempatan untuk dapat menunaikan ibadah haji di masa mendatang, khususnya bagi yang belum pernah berangkat ke Tanah Suci. Perjalanan ibadah haji yang saya lakukan merupakan pengalaman spiritual yang sangat luar biasa yang itu baru pertama kali saya lakukan beserta ibu serta istri. Maka banyak hal yang betul-betul menjadi sebuah kenikmatan dalam pelaksanaan ibadah, yang mana sesungguhnya pelaksanaan ibadah haji itu adalah merupakan napak tilas dari perjalanan, perjuangan, dan rasa cinta Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu contoh ketika kenapa ada sa'i, itu juga
satu cerita ketika Ibu Siti Hajar ya. Ibu Siti Hajar itu lari-lari mencarikan air untuk minum sang putra tercinta Ismail. Maka itu diabadikan dalam sa'i, yaitu lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah. Acara silaturahmi tersebut juga diisi dengan pengajian yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Sirojudin atau yang akrab disapa Gus Hasyim. Dalam tausiahnya, Gus Hasyim menjelaskan tentang makna ibadah haji sebagai perjalanan spiritual yang mengajarkan keikhlasan, kesabaran, pengorbanan, persatuan umat, serta peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, nilai-nilai yang diperoleh selama menjalankan ibadah haji hendaknya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, lingkungan masyarakat, maupun dalam menjalankan tugas dan amanah sebagai pelayan masyarakat. Kegiatan silaturahmi ditutup dengan doa bersama, serta ramah tamah antara Wali Kota Batu dan seluruh tamu undangan. Momentum tersebut menjadi sarana mempererat ukhuwah dan kebersamaan dalam mendukung pembangunan Kota Batu yang religius, harmonis, dan semakin maju. Dari Kota Wisata Batu, Anas Atifi melaporkan. Pemerintah Desa Junrejo, Kota Batu menyiapkan lahan tempat pemakaman umum atau TPU baru di wilayah Dusun Sumberjo untuk memenuhi kebutuhan warga. Langkah tersebut dilakukan karena lahan makam lama yang selama ini digunakan masyarakat sudah penuh dan tidak lagi mampu menampung kebutuhan pemakaman warga. Pemerintah Desa Sumberjo, Kota Batu menyiapkan lahan tempat pemakaman umum atau TPU baru di wilayah Dusun Sumberjo untuk memenuhi kebutuhan warga. Langkah tersebut dilakukan karena lahan makam lama yang selama ini digunakan oleh masyarakat sudah penuh dan tidak lagi mampu menampung kebutuhan pemakaman warga. Kepala Desa Sumberjo, Dr. Andes Rianto mengatakan, penyediaan lahan makam baru tersebut sebenarnya telah dirancang sejak lama. Pemerintahan desa kemudian mengajukan permohonan penggunaan lahan kepada pihak perhutani hingga akhirnya mendapatkan persetujuan penggunaan lahan seluas sekitar 1,4 hektar. Selain mendapatkan izin dari perhutani, pemerintahan desa juga telah menerima surat keputusan atau SK dari pemerintah provinsi maupun pihak perhutani sebagai legalitas penggunaan lahan tersebut. Seluruh administrasi disebut telah rampung dan kini lahan sudah diserahkan kepada pemerintah desa untuk dimanfaatkan masyarakat. Sebagai tahap awal, warga bersama pemerintah desa telah melaksanakan kerja bakti membersihkan area lahan makam baru. Ini kami memang sudah lama merencanakan untuk perluasan makam di Dusun Sumberjo khususnya. Karena makam lama yang dimiliki oleh warga Dusun Sumberjo ini sudah habis. Sehingga kami berupaya untuk mengajukan ke wilayah perhutani. Meskipun dalam proses yang panjang, tapi alhamdulillah sudah di ACC sama pihak perhutani. Kami mengajukan 1,4 hektar. Terus proses demi proses sudah kami lalui, sudah kami terima SK surat dari provinsi maupun perhutani, sehingga kemarin sudah kami lakukan kerja bakti awal untuk pembersihan lahan. Kedepan, pemerintah desa akan melakukan penataan akses jalan menuju lokasi agar lebih mudah dijangkau masyarakat. Meski digunakan sebagai kawasan makam, pohon-pohon yang berada di lokasi tetap dipertahankan sesuai arahan dari perhutani. Warga tidak diperbolehkan menebang pohon karena tegakan tersebut berfungsi sebagai penyangga lahan yang memiliki kontur miring. Dari Kota Batu, Akbar Atifi melaporkan. Menekan harga cabai yang melambung tinggi, pemerintah Kota Malang membuka warung tekan inflasi yang menjual cabai dengan harga murah. Warung tekan inflasi tersebut saat ini berhasil menurunkan harga jual cabai yang sebelumnya mencapai Rp120.000 turun menjadi Rp70.000 per kilogram.
Warung tekan inflasi yang dibuka di Pasar Blimbing, Kota Malang merupakan upaya dari pemerintah Kota Malang dalam menekan harga cabai yang saat ini melambung. Warung tekan inflasi ini, cabai dijual dengan harga murah. Untuk cabai rawit dan cabai keriting dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai besar dijual dengan harga Rp45.000 per kilogramnya. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang meninjau warung tekan inflasi memberikan apresiasi. Wali Kota mengaku bahwa warung tekan inflasi ini merupakan upaya dalam menekan harga cabai. Cabai yang didatangkan ini merupakan kerjasama antara daerah, di mana Pemkot memasok cabai dari Kabupaten Lumajang dan kemudian dijual dengan harga murah. Wali Kota juga mengatakan bahwa dari warung tekan inflasi tersebut saat ini harga cabai di Pasar Blimbing sudah berangsur turun dari Rp120.000 menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Warung tekan inflasi ini akan dibuka selama 1 pekan hingga harga cabai normal. Masyarakat yang membeli cabai di warung tekan inflasi juga dibatasi. Perorangan hanya boleh membeli 2 kg. Alhamdulillah, mulai hari Jumat buka sampai dengan seminggu ke depan, warung tekan inflasi sudah langsung mempengaruhi terkait dengan harga cabai yang melambung tinggi. Kemarin dicek oleh Bu Gubernur di Pasar Klojen, itu harga cabai mencapai 120. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini mulai Jumat sudah langsung turun ya. Sini untuk cabai keriting kita jual 40, kemudian rawit itu 40, kemudian 40.000, kemudian cabai besar 45. Dan sekarang mempengaruhi harga cabai yang sudah langsung turun dari 120 sekarang jadi 70. Kita akan terus ini mudah-mudahan nanti akan bisa mendekati dengan harga 40.000. Dan harganya sudah mendekati normal dan ini akan mengaruhi juga harga-harga cabai yang ada di pasar-pasar yang lain. Karena warung tekan inflasi adalah bentuk intervensi agar harga cabai ini tidak melambung lagi, karena kan beberapa bulan terakhir terus tidak terkendali. Nah, kita mendapatkan ini dari kerjasama antar daerah, ya kita beli di Lumajang, kita beli cabai ini ada di Lumajang, yang kebetulan harganya masih relatif murah. Dan ini tidak kita tambah, kita hanya menjual sama seperti pada saat kita beli di Lumajang, supaya di sini nanti harga cabai stabil. Dan alhamdulillah langsung turun harga cabainya dari 120 sekarang ke 70, mudah-mudahan dalam minggu depan bisa agak turun lagi mendekati dari harga cabai yang kita jual. Dibuka sampai kapan? Sampai dengan seminggu depan. Ya, kira pagi ini ramai sekali sampai antri kalau pagi. Kebetulan di siang kita lihat dan mereka akan mempengaruhi harga cabai yang sedang melambung. Ada pembatasan pembelian nggak Pak? Ada pembatasan pembelian ya kita ya, maksimal 2 kilo dengan KTP. Pak, selain cabai apa mungkin ada kebutuhan pokok lain yang juga naik? Alhamdulillah di sini? dengan kebutuhan yang lain ini juga mempengaruhi terkait dengan, karena selama ini yang selalu menjadi perhatian dari pada saat kita rapat koordinasi tiap hari Senin dengan Pak Mendagri, selalu harga cabai yang selalu melambung tinggi yang tidak terkendali. Alhamdulillah ini kita bisa turun, dan nanti ini apabila ada turun seperti yang tahun-tahun yang pernah kita lakukan warung tekan inflasi, mereka juga tetap akan mengikuti harga ini. Karena kalau nanti naik lagi, kita intervensi lagi. Sudah berapa kilo Pak? Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini.